Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 320 orang untuk menemani anggur. Zhang Yihong berbalik dan memandang Han Bing, dan berkata sambil tersenyum, melihat postur duduknya seharusnya juga milik tentara, anak Anda berhati-hati untuk ditendang dan dibuang. Hahaha. Orang-orang di atas meja tiba-tiba tertawa. Jangan khawatir, Kapten. Aku takut kakinya patah. Dengan senyum celaka, pria kekar itu segera berdiri dan berjalan ke meja Lin Yu. Ya, Departemen Mi. Adik kecil, kamu sangat lemah, kamu dari Departemen Mi. Melihat tanda di atas meja, pria kuat itu tersenyum dan berjalan ke Lin Yu untuk duduk, dan menepuk punggung Lin Yu tanpa diduga. Energi gelap yang dia gunakan untuk tamparan ini begitu besar sehingga Lin Yu tidak siap, dan tubuhnya bergetar ketika dia ditampar, merasakan sakit pada organ dalamnya yang bergetar. Lin Yu mengerutkan kening dan meliriknya, dan berkata tidak senang, benarkah? Ao, Liu Feng, anggota tim kedua dari Korps Pengawal Pusat. Pria kuat itu dengan cepat memperkenalkan dirinya, kata-katanya penuh dengan superioritas. Di mata mereka, departemen mereka berhubungan dengan pimpinan tingkat tertinggi, jadi mereka agak sombong dan merasa bahwa mereka lebih tinggi dari departemen manapun. Selain itu, ia adalah anggota tim Zhang Yihong, dan telah belajar banyak tentang kesombongan dari kaptennya. Begitu suara itu jatuh, dia mengangkat tangannya lagi dan menepuk punggung Lin Yu. Jelas dia baru saja mendapatkan manfaat dan ingin mengejutkan Lin Yu lagi, dan kekuatannya kali ini sedikit lebih dari kekuatan yang dia miliki sekarang. Dia yakin bahwa dia bisa menamparkan Lin Yu ke tanah dengan tamparan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengejek Lin Yu. Dia mengucapkan beberapa patah kata. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika dia menamparkan tamparannya, seolah-olah dia telah menamparnya di atas pelat besi, Lin Yu tidak bergerak sama sekali, tetapi tangannya terkejut dan kesakitan. Sejak perkenalan selesai, bisakah kamu melepaskan tanganmu dariku sekarang? Lin Yu mendengar bahwa dia berasal dari Korps Pengawal Pusat, dan tahu bahwa dia kebanyakan dikirim oleh Zhang Yihong untuk mencari kesalahan. Apa katamu? Kulit pria gemuk itu berubah, dan dia sangat kesal ketika mendengar Lin Yu benar-benar menggunakan kata cakar. Dia berkata, biarkan kau mengambil cakar anjingmu darinya. Melihat petunjuk itu, Han dengan dingin menyela dan langsung menggunakan kata cakar anjing. Sial, gadis bau, bagaimana caramu berbicara? Orang kuat itu menamparkan meja, benar-benar kesal, dan menunjuk ke arah Han Bing dan mengumpat dengan dingin. Singkirkan tanganmu dari kepala saya. Lin Yu menatapnya dengan ringan, dan sudah siap untuk melakukannya. Ada suara berisik di sisi mereka, dan semua orang di meja sekitar tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat ke atas. Liu Feng, kembalilah. Zhang Yihong segera berteriak padanya ketika dia melihatnya, jika sesuatu terjadi di pesta ulang tahun kepala tua itu akan menjadi kematian. Orang kuat itu mendengus dingin, jangan menganggap dirimu terlalu serius, katakan kepadamu, dibandingkan dengan korps polisi pusat kita, kamu hanya omong kosong. Setelah berbicara, dia meludahi tanah dengan keras, berbalik dan pergi dengan jijik. Orang seperti ini juga bisa masuk ke korps pengawal pusat. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, kualitas ini terlalu buruk. Namun, ketika dia melihat orang kuat itu berjalan ke arah Zhang Yihong dan duduk, dia tidak bertanya-tanya, perwira macam apa yang memimpin dan tentara seperti apa, dengan seseorang yang tidak tahu malu seperti Zhang Yihong memimpin, anak buahnya tidak jauh lebih baik. Tidak mungkin, korps pengawal pusat paling menghargai kemampuan dan disiplin. Han Bing berkata dengan dingin, lagi pula, orang yang mereka lindungi itu tinggi,
jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka memiliki rasa superioritas dan tidak memandang departemen lain di mata mereka. Lin Yu berbalik dan melihat ke belakang. Zhang Yihong juga melihat ke arah mereka. Setelah menghadap mata Lin Yu, dia segera membuat gerakan mengayun pedang, menunjukkan senyum provokatif, tampaknya menggoda Lin Yu karena kehilangan pedangnya. Bagaimanapun, sekarang pedangnya ada di tangan. Selama dia menolak untuk mengakuinya, Lin Yu tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Lin Yu tiba-tiba menjadi marah di dadanya, ingin bergegas menarik telinganya, tetapi mengingat kesempatan hari ini, dia masih menahannya. Kapten, anak itu punya 2 trik, dia sepertinya seorang praktisi. Pria kuat itu menjabat tangannya yang masih sedikit kesemutan dan berkata kepada Zhang Yihong. Lian Jiazi, itu benar. Aku akan bermain dengannya nanti. Zhang Yihong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu telah berlatih kungfu, dan kemudian dia menunjukkan senyum puas di mulutnya. Itu terlalu bagus. Zheng Chou tidak punya kesempatan untuk mengajarinya, jadi dia akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Hei, tim Zhang sedang bermain dengannya, jadi mengapa tidak memainkannya sampai mati? Sama seperti ayam kurusnya, penandaan tenaganya tidak cukup kuat, kurasa tim Zhang bisa menjatuhkannya dalam 30 detik. Terlalu banyak, kurasa paling lama 10 detik. Yang lain di atas meja mengetuk benih sambil memuji Zhang Yihong. Maaf, semua orang sudah lama menunggu, dan makanan akan segera disajikan. Pada saat ini, ayah Guijiang dengan kursi roda keluar bersama sekelompok kerabat. Orang tua yang baik. Ayahku berharap kamu panjang umur dan sehat. Kepala tua, saya berharap Anda memiliki tubuh tua yang lebih kuat dan lebih kuat. Semua orang tiba-tiba mendengar salam. Ola tersenyum dan mengangguk kepada semua orang. Ketika dia didorong ke meja utama dan duduk, dia melihat sekeliling dan berkata, anggur, di mana anggurnya? Ini. Putra Yu Guijiang dengan cepat membawa anggur. Ola pertemuan tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, siapa? Bagaimana dengan Xiao He? Xiao He yang mana? Guijiang tidak bereaksi untuk beberapa saat. Dokter kecil, dokter itu. Kata samar-samar dari aula, biarkan dia duduk di sampingku dan minum bersamaku. Oke. Aku akan membiarkan dia datang untuk minum bersamamu. Yu Guijiang mengangguk lagi dan lagi, lalu dengan cepat berjalan ke arah Lin Yu. Semua orang tidak mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu dengan sangat jelas, tetapi mereka mendengar apa yang dikatakan Yu Guijiang dengan jelas. Mereka terkejut bahwa lelaki tua itu benar-benar memanggil seseorang untuk menemani anggur. Orang ini pasti punya identitas yang luar biasa. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat dengan penuh rasa ingin tahu ke arah Guijiang. Kapten, ada ahli di sini hari ini. Sudah beberapa tahun, orang tua itu tidak pernah menyebut siapapun untuk menemaninya. Pria kuat itu tidak bisa membantu tetapi berkata dengan terkejut. Tidak, ini sangat jarang terjadi dengan temperamen orang tua yang kejam. Mungkinkah cucu dari orang besar? Pastinya kamu masih harus bertanya. Mungkin aku melindunginya. Orang lain di meja ini tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan rasa ingin tahu. Jangan bicara, lihat baik-baik siapa itu, dan ingat orang ini untukku. Setelah jamuan makan selesai, aku akan membantuku menghentikannya. Aku harus berkenalan dengannya. Mungkin aku bisa menggunakannya di masa depan. Zhang Yihong buru-buru mengatakan bahwa strateginya menjadi manusia hidup adalah orang yang berguna harus diserahkan. Dia tahu bahwa meskipun ibu kota dikenal sebagai 3 keluarga besar dan 2 keluarga besar, mereka sebenarnya adalah nama khayalan. Kekuatan sebenarnya adalah mereka yang berdiri di puncak kekuasaan. Dan anak cucu mereka adalah peminjam utama yang dapat terus mereka daki. Sekelompok bawahannya segera duduk,
mengikutinya dan menjulurkan leher mereka dan melihat ke arah di mana Guijiang berjalan. Mayor He, bisakah kamu ikut denganku jika kamu lelah? Aku ingin kamu menemanimu minum. Berjalan dari Guijiang ke Lin Yusen, dia berbalik sedikit sebelum dan sesudahnya, dan membuat isyarat untuk bertanya. Terjadi keributan di seluruh tempat, dan Wei benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki tua yang menemani anggur di masa lalu itu adalah pria yang sangat muda. Ketika Zhang Yihong melihat bahwa Lin Yu telah diundang oleh Guijiang, kulit mereka tiba-tiba berubah. Masing-masing dari mereka tampak menelan lalat, dan corak mereka sangat jelek. Terutama Zhang Yihong, wajahnya berwarna hijau dan putih, dan baru saja dia memberitahu anak buahnya bahwa orang yang dia coba palsukan sebenarnya adalah musuhnya. Apa ini salah? Orang kuat itu membuka mulutnya lebar-lebar dan tertegun. Dia hanya berkata bahwa Departemen Mi seharusnya tidak menganggap dirinya terlalu serius. Tetapi pemimpin resimen lama mereka secara pribadi mengundang orang untuk minum. Mungkinkah anak ini bocah merah? Yang lain mau tidak mau berkomentar karena terkejut. Sialan, anak ini adalah orang selatan. Datang dari Qinghai. Siapa yang tahu nasib sial apa yang telah hilang? Zhang Yihong berkata dengan wajah tenang, matanya penuh kedinginan, baru saja dia sengaja marah pada Lin Yu. Tidak pernah menyangka bahwa pembalasan akan datang begitu cepat. Paman, aku tidak akan pergi ke sana. Aku akan pergi. Kolonel Han adalah satu-satunya yang tersisa di meja ini. Lin Yu tersenyum dan dengan bijaksana menolak. Bagaimanapun, mereka berdua datang dari Departemen Intelijen Militer hari ini. Tidak apa-apa, pergilah sendiri. Han Bing tersenyum, aku baik-baik saja di sini. Hehe. Apa yang dikatakan Kolonel Han, karena kamu bersama, tentu saja aku harus mengundangmu juga. Jangan sopan, ayo pergi, orang tua itu menunggu. Yu Guijiang membuat undangan lagi. Melihat bahwa Han Bing dan Lin Yu tidak dapat menyingkirkannya, mereka bangkit dan berjalan ke meja di Aula Yuhui dan duduk satu persatu di sebelah kanannya. Dokter kecil, terima kasih, jika bukan karena Anda, orang tua saya tidak akan bisa minum alkohol sebelum dia meninggal. Setelah melihat Lin Yu dari aula, dia tersenyum dan menepuk tangan Lin Yu dengan tangan kurusnya. Dia mengambil anggur dan berkata, ayo, aku akan bersulang denganmu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ada keributan lain siapa pemuda yang meminta lelaki tua itu untuk bersulang untuknya sendiri. Tahukah Anda? Orang tua itu telah kebingungan dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali seseorang bersulang di pesta ulang tahun, dia akan dengan senang hati menjawabnya. Tahun ini dia benar-benar berinisiatif untuk menghormati orang lain. Jarang sekali. Ayah, beraninya aku menghargaimu, aku berharap kamu hidup lebih baik dari Nanshan. Lin Yu dengan cepat bangkit dan minum anggur. Ola itu juga menyesap dan meminum anggur, dan tidak bisa menahan untuk tidak bergumam, anggur yang enak, tetapi sayangnya orang tua itu tidak bisa meminumnya selama beberapa hari. Dia tidak berbicara dengan keras, hanya Lin Yu yang bisa mendengarnya. Lin Yu sedikit terkejut, dan buru-buru berkata, Guru, apa yang kamu bicarakan? Kamu dalam keadaan sehat. Hehe. Kamu tidak perlu berbohong padaku, aku tahu tubuhku sendiri. Beberapa hari kemudian, dia berkata sambil menuangkan anggur lagi, merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Yu, mereka semua mengira aku bingung. Setelah berbicara, dia meminum anggurnya sendiri. Lin Yu menatapnya sejenak, dan terdiam beberapa saat. Terima kasih semua telah datang untuk bergabung dengan kami. Terima kasih untuk ayahku. Ayo, aku bersulang untuk semuanya. Setelah hidangan disajikan, Guijiang berdiri untuk bersulang untuk semua orang. Lalu apa, Guijiang, kapan pertunjukan akan dimulai? Coba saya lihat apakah orang-orang ini telah membuat kemajuan. Anda tiba-tiba berteriak pada Yu Guijiang dari aula. Ayah, jangan khawatir, tunggu semuanya selesai makan.
Yu Guijiang buru-buru menjawab, dengan senyum yang agak tidak berdaya. Pertunjukan. Pertunjukan seperti apa? Lin Yu tidak bisa menahan kebingungan ketika dia mendengar ini, menoleh untuk bertanya pada Han Bing dengan rasa ingin tahu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.